Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Amin. Masih semangat hari ini anak-anak untuk mengikuti video pembelajaran dari Usfinda? Harus selalu semangat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Usfinda dalam video pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita masuk di tema 8, yaitu tentang bumiku. Dan subtema 1 yaitu tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kita mulai ke pembelajaran 1, 2, dan 3 ya anak-anak hari ini. Yang pertama, kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi memperkirakan informasi dan menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Masih ingat anak-anak materi tentang ini? Materi bahasa Indonesia ini sudah pernah Usfinda terangkan dulu ya anak-anak. Hari ini kita mengulang lagi supaya kalian lebih paham. Judul dalam sebuah teks itu merupakan kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud teks tersebut. Nah, di sini Usfinda akan memberikan contoh judul teks ya anak-anak. Ada 3 contoh. Yang pertama yaitu contoh judulnya perbedaan waktu di Indonesia. Contoh judul yang kedua, penentuan tahun berdasarkan revolusi bumi. Dan contoh judul yang terakhir yaitu perputaran bumi. Dengan memperhatikan judul teks non-fiksi yang disebutkan di atas, yang Usfinda berikan contohnya tadi, kita dapat menentukan kata kunci yang dapat digunakan untuk memperkirakan informasi yang terdapat pada teks. Apa itu kata kunci? Ya, kata kunci itu merupakan kata penting yang menggambarkan isi sebuah teks. Untuk menemukan kata kunci dalam judul teks non-fiksi, kita perlu membaca judul teks secara cermat. Kemudian menggarisbawahi kata kunci tersebut. Nah, setelah menggarisbawahi kata kunci pada judul, kita dapat memperkirakan informasi apa yang akan disampaikan pada teks non-fiksi. Di sini Usfinda akan memberikan contoh mencari kata kunci dan perkiraan isi sebuah teks pada judul ya anak-anak. Di sini Usfinda memberikan judul yaitu sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Nah, dari judul tersebut kita bisa menentukan kata kuncinya, yaitu ada yang pertama sektor ekonomi, yang kedua negara berkembang di Asia Tenggara. Setelah itu kita juga bisa memperkirakan isi teksnya dari judul tadi. Perkiraan isi teksnya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sektor ekonomi. Yang kedua, menyebutkan negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara.
Perkiraan isi teks yang ketiga yaitu menjelaskan keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Kita lanjut ke muatan pembelajaran IPA ya anak-anak, dengan materi rotasi bumi dan perbedaan wilayah waktu di bumi. Apa itu rotasi bumi anak-anak? Ya, rotasi bumi itu merupakan perputaran bumi pada porosnya. Nah, di sini Uspinda juga menerangkan akibat adanya dari rotasi bumi. Yang pertama, akibatnya adalah terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang terakhir yaitu perubahan arah angin. Bumi itu berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi dalam satu kali itu adalah 23 jam 56 menit 3 detik atau sekitar 24 jam ya anak-anak. Nah, selama berotasi poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Rotasi bumi dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semu matahari. Nah, saat pagi hari kita bisa melihat matahari itu terbit dari timur. Sedangkan pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari itu mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Ingat ya anak-anak, sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Di sini Uspinda berikan contoh gambarnya ya anak-anak. Itu ada bumi dalam keadaan malam hari dan siang hari, ada juga cahaya matahari. Jika bumi terkena cahaya matahari, berarti itu dalam keadaan siang hari. Jika bumi tidak terkena cahaya matahari, itu berarti bumi dalam keadaan malam hari. Ingat ya anak-anak, kemiringan poros bumi itu 23,5 derajat. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat dua jenis garis ya anak-anak. Garis apa saja itu? Yang pertama yaitu ada garis lintang, yaitu garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis yang kedua yaitu garis bujur, yaitu garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Setiap satu kali berotasi, bumi itu berputar 360 derajat ya anak-anak. Nah, perputaran 360 derajat tersebut itu ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Indonesia itu memiliki daerah waktu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Apa saja? Yang pertama yaitu waktu Indonesia Barat atau yang sering disingkat dengan WIB. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah yang sering disebut dengan
WITA atau WITA. Yang terakhir adalah waktu Indonesia Timur atau yang sering disingkat dengan WIT. Lanjut ke muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya ya anak-anak dengan materi interval nada. Nah, kita membahas lagi materi ini ya anak-anak supaya kalian lebih paham lagi. Yuk, apa yang dimaksud dengan interval nada anak-anak? Kita sambil mengingat-ingat lagi ya, bahwa interval nada itu adalah jarak antara nada-nada yang terdapat dalam tangga nada. Nah, interval nada itu bernilai jarak 1,5 ya. Jenis-jenis interval nada itu ada 2. Yang pertama, interval nada harmonis, yaitu 2 nada yang dimainkan secara bersamaan. Jenis interval nada yang kedua yaitu interval nada melodis, yaitu 2 nada yang dimainkan satu nada, kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan. Lanjut ke muatan pembelajaran IPS, yaitu dengan materi karakteristik geografis negara Thailand. Nah, di sini Uspinda akan menjelaskan batas-batas wilayah negara Thailand, yaitu yang pertama, sebelah utara itu ada negara Laos dan Myanmar. Sebelah selatan ada negara Malaysia. Yang ketiga, sebelah barat ada negara Myanmar dan Samudra Hindia. Nah, batas wilayah yang terakhir yaitu sebelah timur ada negara Laos dan Kamboja. Thailand itu memiliki kenampakan alam yang beragam ya anak-anak. Ada dataran rendah yang subur karena dilalui oleh sungai Chao Phraya yang mengalir membelah negara Thailand. Nah, sungai Chao Phraya ini yang mengalir di Thailand memiliki panjang aliran mencapai 372 km. Panjang ya anak-anak? Aliran sungai ini dimanfaatkan sebagai sarana transportasi loh anak-anak oleh warga sekitar. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand itu adalah padi. Nah, sampai-sampai negara Thailand ini mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia. Thailand itu merupakan salah satu negara pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN itu merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga perdamaian dunia. Materi selanjutnya adalah muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang bersih itu akan membuat penghuninya menjadi sehat ya anak-anak. Lingkungan yang sehat itu tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Untuk memperoleh hak tersebut, kita harus berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu tadi materi pembelajaran hari ini ya anak-anak.
Sekarang kita lanjut ke tugas hari ini. Kalian mengerjakan dari buku paket kalian, buku Bupena yang 6D ya anak-anak, halaman 13 nomor 1 sampai 5. Seperti biasa dikerjakan di kertas folio, diberi nama, nomor, kelas, dan mata pelajarannya ya. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Uswinda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.